Bismillahirrahmanirrahim. Jus durian campur kue ini sungguh nikmat diminum dengan kerabat. Mari belajar Al-Quran di Al-Hasani agar selamat dunia akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acara selanjutnya adalah acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu, yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan juga dari mancanegara, yang merupakan acara inti di pagi ini, hari Selasa 16 Desember 2025, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 4, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Evi Suryani, kelas Siar Montreal. Sebelumnya kita sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sis pada Sehat pagi ini selalu semuanya. untuk Buya dan Alhamdulillah. ya dan kita semua. Semoga Buya selalu bisa mendampingi dan menemani kita untuk Amin, amin. belajar mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing kita sampai akhir hayat nanti. Begitu Amin. juga dengan pendamping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Semoga Allah meridhoi sehingga Ibu bisa menguraikan ayat dengan lancar dan tenang. Kami dari grup Amin. Terima ini kasih. mendukung Ibu dengan menggunakan himar yang senada. Kepada Buya Rizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Evi, kami persilahkan. Silakan Bu. Syukran Mbak Bu Siswa. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya nanti. Dan pada pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya,
dan tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Hadid ayat 4 yang akan dibawakan oleh Bu Evi Suryani dari Sierra Montreal, Kanada. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, sinyalnya Iya, kurang bagus kabarnya ya. baik Ustaz. Halo? Ah, ya. Kurang bagus ya. Dengar suara saya Bu Evi? Alhamdulillah Ustaz, dengar. Saya dengar. Dengar ya. Sinyal saya kurang bagus ya? Seperti agak macet gitu ya. Tidak apa-apa, mudah lancar semuanya. Kita berdoa. Bu Evi ada di kelas mana sekarang nih Bu Evi? Saya di kelas Syiar Montreal, Pak Ustaz. Oh, Montreal sekarang ya. Itu jam berapa di situ Bu Evi? Sekarang ini jam 5:48 malam hari Sore. Ustaz. Sore ya. Malam sudah Ustaz. Oh, malam udah ya. Sudah Udah masuk sudah maghrib lewat atau belum? sudah Udah maghrib. sudah maghrib Ustaz. Insya Allah bentar lagi Isya. Sudah Isya malahan. Oh, jadi maghrib, Mbak Evi maghribnya udah ya? Sudah 4:30 Oke. tadi Ustaz. Oke, beda ya. Oke. Bu Evi yang ngajak ke sini siapa Bu Evi? Alhamdulillah saya diajak oleh Ibu Hananti Oh, nanti. awalnya Tetangga di diajak situ sama dia. atau sama kerja atau gimana? Ya, ini kebetulan kita di sini ada Komunitasnya? apa komunitas Muslim di Kanada, Ustadz, Oke. tetangga Ya. juga. Oh iya. Ya, memang belajar jauh di Kanada, jarak yang jauh, waktu yang berbeda, merupakan tantangan tersendiri ya. Mudah-mudahan Bevi dan teman-teman di Kanada sana nanti bisa mengatasi problem-problem yang ada ya, mengatasi rintangan-rintangan. Amin. Rintang itu bukan masalah, tapi adalah ujian dari Allah. Seberapa jauh kita, seberapa Amin. kuat kita dalam keinginan kita memahami Al-Quran ya. Kita istiqomah. Oke, Bevi, Al-Hadid ayat 4 ya. Begitu waktu dan tempat kami Baik, Ustadz. persilakan. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan beraktivitas dalam komunitas Al-Hasani dalam keadaan sehingga kita semua insya Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman insya Allah amin. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani selaku guru dan pembimbing utama yang telah dengan penuh keikhlasan mengajarkan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani kepada kami semua. Semoga seluruh amal kebaikan beliau dan keluarga dicatat sebagai amal jariah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus membimbing kami. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih dan tulus juga kami sampaikan kepada Ibu Prapti yang dengan kesabaran dan dedikasi yang luar biasa senantiasa membimbing kami, yaitu kelas CR Montreal setiap hari Sabtu dan Ahad malam waktu Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Al-Hasani, kepada para pembimbing Al-Hasani yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan mendampingi kami, di antaranya Ibu Uni Zumiati, Pak Joko Suratno, Bapak Budi Purnomo, dan Bapak Fauzi. Tak lupa saya ucapkan kepada terima kasih kepada seluruh pengurus Al-Hasani. Semoga kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, pagi ini saya akan mempresentasikan surat Al-Hadid ayat keempat. Berikutnya, Uti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama ini terdiri dari penggalan 1 sampai 12, dan bagian kedua dari penggalan 13 sampai 32, bagian ketiga dari penggalan 33 sampai 38, dan bagian keempat ini dari penggalan 39 sampai 44. Belum Sampai 45, maaf ini. dibuka ya. 45, Oke. maaf. Untuk penggalan pertama ini adalah huwa, penggalan kedua alladzi, penggalan ketiga khalaqa, penggalan keempat as-samawati, penggalan kelima wa, penggalan keenam al-arda, penggalan ketujuh fi, penggalan kedelapan sittati ayyamin, penggalan kesembilan adalah summa, penggalan ke-10 adalah sama astawa, penggalan ke-11 adalah penggalan ke-11 adalah ala, penggalan ke-12 adalah arsy, penggalan ke-13 adalah ya'lamu, penggalan ke-14 adalah ma, penggalan ke-15 adalah yaliju, penggalan ke-16 adalah fi, penggalan ke-17 adalah al-ardi, penggalan ke-18 adalah wa, penggalan ke-19 ma, penggalan ke-20 ya'ruju, penggalan ke-21 adalah minha, penggalan ke-23 adalah wa, penggalan ke-24 ini ma, penggalan ke-25 adalah yanzilu, penggalan ke-26 adalah mina, penggalan ke-27 adalah samai, penggalan ke-28 adalah wa, penggalan 29 adalah ma, penggalan 30 adalah ya'ruju, penggalan ke-31 adalah fi, penggalan 32 adalah ha, penggalan ketiga adalah wa, penggalan 34 adalah huwa, penggalan ke-35 adalah ma, penggalan ke-36 adalah akum, Maaf, penggalan sebentar ke-37 Bu adalah Epi. Itu iya, ma'a Pak. itu ya. 35 ma'a tempat itu. Oh ya, ini maaf. Ya, maaf, ini kayaknya salah ini ya. Ma'a ya. Penggalan 30 adalah ma'a, penggalan 36 adalah kum, penggalan 37 adalah aina, penggalan 38 adalah ma, penggalan 39 adalah kuntum, penggalan ke-40 adalah wa, penggalan ke-41 adalah Allahu, penggalan ke-42 adalah bi, penggalan ke-43 adalah ma, penggalan ke-44 adalah ta'maluna, penggalan ke-45 adalah basir. Basirun itu ya lengkapnya. Maaf, basirun. Iya.
Penggalan pertama ini adalah kata ganti huwa yang artinya dia, sedangkan penggalan kedua adalah alladzi, ini adalah kata penghubung tunggal laki-laki yang artinya yang. Penggalan ketiga ini adalah khalaqa, ini bentuknya adalah KKL berakhiran fathah dengan sedangkan pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah khalaqa, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya dia telah menciptakan di kamus Munawir 363. Penggalan keempat ini adalah as-samawati. Ini bentuknya adalah KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam dan ciri objek jamaknya ini adalah ati. Terus akar katanya ini adalah samawa, jadi sama. Ini merupakan analog 1, huruf sia 2, di mana waw berubah menjadi alif. Sedangkan pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah samaun, fa'alun, dan pola kata benda jamaknya adalah fa'alatin, yang artinya adalah langit di kamus Mahmud Yunus 180. Sedangkan penggalan kelima, wa, ini adalah huruf bermakna yang artinya dan penggalan berikutnya ini yang keenam adalah al-ardi, di bentuknya KBKK objek tunggal, di mana pelaku kata bendanya diawali dengan alif lam. Objek jamaknya berharokat fathah. Pola kata kerjanya adalah arada. Pola kata bendanya adalah fa'ala. Pola kata benda jamaknya adalah fa'lun. Tunggal, Bu. Banyak Ini artinya adalah bumi. BP tunggal tuh, BP bukan jamak. Oh, ini pola kata benda tunggalnya adalah fa'ala. Pola kata benda jamaknya adalah fa'lun. Kan nggak ada jamak tunggal ardi itu. Oh, ini. Tunggal ya. Jadi Oh, cukup tunggal aja ya Ustaz ya, ya. Bentar ya, Ustaz. kan di OT itu tunggal itu ya. Lanjut ya. Oh, ini yang saya share ini beda dengan yang Enggak, betul, betul. oke. Oh, terima kasih Ustaz. Oke, penggalan berikutnya ini 7. Fi adalah huruf jar yang artinya adalah dalam. Penggalan ke-8 ini adalah sittati ayyamin. Ini KBM, di mana ciri KBM ini KBM ini terdiri dari kata benda pertama. Kata benda pertama ini tidak diawali dengan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin cirinya. Dan kata benda kedua ini berakhiran kasroh. Sedangkan sittatin ini merupakan kata benda murni bilangan. eh, Awalnya ini adalah sittata, kemudian menjadi sittatin dan menjadi sittati. Karena dia dahului dengan huruf jar, maka menjadi sittati karena bermajemuk dengan ayyamin, yang artinya adalah 6. Sedangkan ayyamin ini adalah kata benda murni jamak. Mendapat pola kata benda tunggalnya ini adalah yaumun, yaitu fa'lun, dan pola kata benda jamaknya adalah af'alan, yang artinya hari. Jadi arti KBM-nya ini adalah 6 hari. Ini bisa dilihat di Kamus Munawir 608 dan Mahmud Yunus 510.
Kemudian penggalan ke-9 ini adalah huruf bermakna, yaitu summa, yang artinya kemudian. Kemudian istawa ini merupakan KKL, dicirikan dengan berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya sawiya. Pola kata kerjanya ifta'ala, artinya dia telah bertahta. Di Munawir 681. Kemudian penggalan berikutnya ala, ini penggalan ke-11, bentuknya huruf jar yang artinya adalah atas. Kemudian penggalan ke-12 ini adalah al-arsy, ini KBKK tunggal, didahului dengan huruf jar dan alif lam. Akar katanya adalah arasya, pola kata kerjanya adalah fa'ala, dan pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, yang artinya arsy, di Muhammad Yunus 261. Jadi arti bagian ke-1 ini artinya dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagian kedua ini terdiri dari penggalan ke-13 sampai 32. Penggalan 13 ini adalah ya'lamu, bentuknya adalah KKSAD, cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah alima, pola kata kerjanya adalah fa'ala, artinya dia mengetahui, di Mahmud Yunus 277. Penggalan ke-14 ini adalah ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Terus kemudian penggalan ke-15 ini adalah KKSAD, yaliju, dicirikan hilangkan. Ya kan? Hah? Cirinya Yang sebulan pulang nggak luar? Diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Pelakunya huwa, akar katanya walaja. Apa tuh? Ini merupakan satu sia satu dalam KKSAD. Setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf waw di depan. Satu lagi ya? Pola kata kerjanya adalah fa'ala, artinya dia sedang akan masuk di kamus Muhammad Yunus 506. Kemudian penggalan ke-16, fi, ini bentuknya huruf jar, yang artinya dalam. Penggalan ke-17, al-ardi, bentuknya KBKK tunggal, di mana ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar dan ada alif lam. Pelakunya aslinya, bukan pelakunya, maaf. Aslinya dari al-arda, karena ada huruf jar menjadi al-ardi, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya adalah arada, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, artinya bumi, di kamus Munawir 18. Penggalan 18 ini wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan berikutnya 19 ma, ini bentuknya adalah huruf bermakna,
yang artinya apa yang. Sedangkan penggalan berikutnya yakhruju ini bentuknya adalah KKSAD, diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Sedangkan akar katanya adalah kharaja. Kalau kata kerjanya adalah fa'ala, artinya adalah dia sedang akan keluar di Mahmud Yunus 115. Penggalan berikutnya ke-21 ini adalah min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan berikutnya ke-22 ini adalah ha, bentuknya adalah kata ganti yang artinya nya. Penggalan 23 wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-24 ma, ini huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-25 yanzilu, ini bentuknya KKSAD yang dicirikan diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah nazala, pola kata kerjanya adalah fa'ala, artinya dia sedang akan turun di Mahmud Yunus 448. Penggalan berikutnya 26 ini adalah mina, bentuknya adalah huruf jar. Min, karena ada alif lam menjadi mina. Ini artinya dari. Kemudian penggalan 27 ini as-sama'i, bentuknya adalah KBKK tunggal, dicirikan didahului dengan huruf jar dan diawali dengan alif lam. Ini merupakan kaidah sia dari kata benda 3A. Akar katanya sama, awalnya adalah samawa, analog 1 si A2, di mana waw berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun, yang artinya langit, di Mahmud Yunus 180. Ini bisa dilihat di materi halaman 34. Penggalan ke-28 ini adalah wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-29 ini ma, bentuknya huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan 30 ya'ruju, ini bentuknya adalah KKSAD, diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah araja, pola kata kerjanya adalah fa'ala, yang artinya dia sedang akan naik di Mahmud Yunus 260. Sedangkan penggalan berikutnya 31 ini adalah hi, yang ini adalah huruf jar yang artinya pada. Dan penggalan terakhir dari bagian kedua ini adalah ha, bentuknya kata ganti yang artinya nya. Dan arti bagian dua ini ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ini artinya adalah dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Untuk bagian ketiga ini dari penggalan 33 sampai penggalan 39. Ini penggalan 33 ini adalah wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-34 ini adalah huwa, bentuknya kata ganti
yang artinya dia. Penggalan 35 ini ma'a, ini huruf jar, bentuknya huruf jar, artinya bersama. Penggalan ke-36 ini kum, ini adalah bentuknya adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-7 ini adalah aina, merupakan huruf bermakna yang artinya di mana. Bisa dilihat di kamus Mahmud Yunus 54. Penggalan 38 ini adalah ma, bentuknya huruf bermakna yang artinya apa yang. Dan penggalan 39 untuk ini adalah kuntum, ini bentuknya KKL yang dicirikan dengan akhiran tum. Pelakunya adalah antum, akar katanya dari kawana, kana menjadi kawana, jadi kana. Kaidah 1 sia 3 dalam KKL, hilangkan ciri KKL, tinggal 2 huruf dengan pola faklun, ini full, dengan pola full, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut menjadi alif. Pola kata kerja adalah fa'ala, yang artinya kalian adalah, di Mahmud Yunus 386. Dan arti bagian ketiga ini adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan artinya dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Untuk bagian keempat ini, penggalan dari 40 sampai 45, wa ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan 41 ini Allahu, ini bentuknya subjek, artinya Allah. Penggalan ke-42 ini bi, yang merupakan huruf jar yang artinya dengan. Dan huruf penggalan berikutnya adalah ma, merupakan huruf bermakna yang artinya apa yang. Dan penggalan ke-44 ini adalah ta'maluna, ini adalah KKSAD bentuknya, dicirikan dengan awalan ta dan diakhiri dengan waw sukunna. Pelakunya antum, akar kata amila, pola kata kerja fa'ala, artinya kalian sedang akan mengerjakan. Kamus Mahmud Yunus 281. Sedangkan penggalan terakhir ini adalah basirun, yang bentuknya adalah KBSL, mana kata bendanya diakhiri dengan tanwi, dan ciri SL-nya ini sesuai pola dan asmaul husna. Akar katanya basura, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilun, yang artinya maha melihat, di kamus Mahmud Yunus 66 halaman 39 untuk KBSL. Dan arti penggalan keempat ini adalah bagian keempat ini adalah wallahu bima ta'maluna basir, artinya dan Allah maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Dan untuk arti keseluruhannya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Al-Hadid 57 ayat 4. Alhamdulillah. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Baby. Gimana rasanya, Baby, setelah mulai ayat ini? Alhamdulillah Ustadz, maaf tadi ada beberapa kesalahan. Iya, Mohon itulah dimaafkan. tandanya manusia, Baby. Biasa ya.
Iya. Mungkin tidak tersebut, salah ucap ya nggak apa-apa begitu ya. Kami memahami jaraknya yang jauh antara Indonesia dan Montreal, kemudian juga waktu yang terbatas, eh, dan juga pada saat ada waktu, kadang-kadang Bu Evi-nya yang sibuk, ada kegiatan lain, kadang-kadang Iya, kami Ustaz, juga, benar. Ibu Evi ada waktu, kaminya yang nggak bisa. Jadi itu halang dan rintang itu tetap bersama bisa kita atasi Bu Evi ya. Yang penting kita tetap bisa Terima berproses kasih untuk Ustaz memahami atas Al-Quran, pengertiannya. tetap kita istiqomah. Biarlah Allah yang menilai kesulitan-kesulitan yang kita hadapin, halang dan rintang itu punya nilai tersendiri di mata Allah ya. Orang yang belajar Quran tidak ada halangan, katakanlah pahalanya satu. Tapi orang tetap baca Quran dan halangannya banyak, banyak bonus di situ Bu Evi ya. Jadi sekali lagi kami Terima menyadari kasih. bahwa di Montreal dengan di Indonesia punya jarak dan punya hambatan yang yang tetap bisa kita atasi Baby ya. Selamat Baby ya. Walaupun ada hal-hal Terima yang kasih Ustaz. mungkin eh, kurang tersebut ya nggak apa-apa ya. Itu tandanya kita manusia. Iya Tidak ada Ustaz. manusia yang sempurna, yang sempurnanya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya itu tadi ayat yang sudah diuraikan oleh Bu Evi Al-Hadid ayat 4. Karena ya cukup panjang, kami cukupkan uraian sampai di situ. Sekali lagi kami mohon maaf tadi kalau ada hal-hal yang mungkin salah ucap, terlewatkan, salah sebut ya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Sispa, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Sispa. Ya, Bu ya. Demikian uraian Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Berikut penjelasannya secara rinci.